Pernah kepikiran nggak, kenapa sih benda-benda itu bisa jadi lebih besar kalau kena panas? Nah, dalam beberapa menit ini kita bakal bongkar rahasia di balik pemuaian dan energi yang bikin itu semua terjadi. Yuk, kita mulai. Ini kelihatannya sepele ya, kayak masalah sehari-hari gitu. Tapi percaya deh, fisika di baliknya itu fundamental banget. Jawaban dari pertanyaan simpel ini bakal ngebuka mata kita tentang gimana panas secara harfiah membentuk dunia di sekitar kita. Oke, petunjuk pertama buat mecahin misteri tutup botol macet ini ada di satu konsep kunci, pemuaian thermal. Gampangnya gini, kalau benda dipanasin, partikel-partikel kecil di dalamnya itu jadi heboh, getarannya makin kencang, terus saling dorong. Nah, akibatnya, ya benda itu jadi sedikit lebih besar, persis kayak yang terjadi sama tutup botol logam pas disiram air panas. Dan yang paling keren apa? Ini tuh bukan sulap, bukan sihir, tapi bisa diukur. Fisika ngasih kita rumus yang presisi banget buat ngitung seberapa besar pemuainya bakal terjadi. Jadi, gimana cara ngitungnya? Yuk, kita bedah matematikanya. Ini dia rumusnya. LT itu panjang akhir yang kita cari. Cara kerjanya gini, kita ambil panjang awalnya, terus dikali sama faktor pengali, yang isinya itu dipengaruhi sama seberapa besar suhunya berubah. Coba kita lihat bahan-bahannya. L0 itu panjang awal, delta T itu ya seberapa banyak suhunya berubah, terus ada alfa. Nah, alfa ini kayak sidik jarinya si material, seberapa peka dia sama panas. Tiap bahan punya nilai alfa yang beda-beda. Nilai alfa ini penting banget loh. Bahan yang alfanya tinggi bakal melar banget pas dipanasin. Sementara yang alfanya rendah, ya adem ayam aja, nggak banyak berubah. Perbedaan inilah yang jadi kunci di dunia rekayasa. Contoh paling pas itu ya keping bimetal ini. Dua logam dengan alfa yang beda ditempel jadi satu. Pas dipanasin, logam yang lebih sensitif kan mau melar lebih panjang, tapi ditahan sama temennya. Akhirnya karena nggak sepakat, dia terpaksa melengkung. Prinsip pertengkaran ini loh yang dipakai di termostat setrikaan atau di sekring listrik. Oke, tadi kita udah bahas akibatnya, yaitu pemuaian. Sekarang kita mundur sedikit, lihat penyebabnya, si energi panas itu sendiri. Nah, di fisika, energi panas yang berpindah ini punya nama keren, kalor. Jadi, si kalor ini punya dua kerjaan utama. Yang pertama, udah pasti kita tahu, ngubah suhu bikin sesuatu jadi lebih panas atau dingin. Nah, kerjaan kedua ini yang agak misterius, ngubah wujud benda, misalnya dari es jadi air tanpa naikin suhunya sama sekali. Aneh kan? Kita bahas yang pertama dulu. Buat ngitung energi yang dibutuhin buat naikin suhu, ada jembatan keledai yang asik nih. Ingat aja kata macet. Pas banget kan? Kayak tutup botol yang macet tadi. Rumusnya itu Q sama dengan M kali C kali delta T. Q itu total energi panasnya, M itu massa, dan delta T itu perubahan suhu. Terus ada C, kalor jenis. Anggap aja C ini kayak daya tampung panas sebuah benda. Air misalnya, daya tampungnya gede banget, jadi butuh banyak energi buat manasin dia. Nah, sekarang kita masuk ke kerjaan kedua si kalor yang punya plot twist. Ini soal panas yang bisa kita tambahin, tapi anehnya nggak kelihatan di termometer. Ini pertanyaan aneh ya, nggak sih? Masa nambahin panas tapi suhunya nggak naik? Bukannya panas itu selalu bikin suhu naik? Ternyata nggak juga. Jawabannya ada di konsep yang keren banget. Jawabannya adalah kalor laten. Bayangin es batu di suhu 0 derajat. Pas kita kasih panas, energinya itu nggak lagi dipakai buat bikin molekulnya getar lebih kencang, tapi dipakai buat ngelepasin pegangan antar molekul yang bikin dia jadi padat. Jadi suhunya itu nyangkut di 0 derajat, sampai semua esnya cair. Energi inilah yang tersembunyi. Rumusnya juga simpel kok. Buat melebur, tinggal massa dikali kalor lebur, atau L. Buat menguap, massa dikali kalor uap, atau U. Sama kayak alfa tadi, nilai L dan U ini juga khas buat tiap-tiap bahan. Oke, semua petunjuk udah kita kumpulin. Pemuaian, kalor buat naikin suhu, sama kalor laten yang tersembunyi. Sekarang, waktunya kita pakai semua ini buat pecahin satu kasus nyata. Tapi sebelum ngitung, perhatiin satuannya ya. Kita bakal pakai joule, tapi kadang-kadang suka muncul juga satuan kalori. Ingat aja patokannya. 1 kalori itu kira-kira 4,2 joule. Yuk kita kerjain bareng. Langkah pertama, kumpulin infonya. Massa 2 kilo, kalor jenis air 4.200. Kedua, perubahan suhunya berapa? Dari 20 ke 50, berarti naiknya 30 derajat kan? Nah, sekarang tinggal masukin ke rumus macet kita. Q sama dengan 2 dikali 4.200 dikali 30. Dan hasilnya adalah 252.000 joule. Tuh kan? Ternyata nggak sesusah itu kalau kita urai satu persatu.
Coba deh lihat lagi. Kita mulai dari pertanyaan super simple soal tutup botol, dan sekarang kita jadi paham rumus-rumus yang ngatur gimana benda memuai dan cara kerja energi panas. Fisika itu emang ada di mana-mana ya? Nah, sebagai penutup, coba deh pikirin ini. Kalau panas aja bisa sembunyi pas es mencair, kira-kira di mana lagi ya energi itu diam-diam bekerja di sekitar kita, nunggu buat kita temukan. Terima kasih sudah menyimak.